Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk seluruh ustadzat, asatidz, musyrif, musyrifat, para santri dan teman-teman dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin pada Jumat menjelang siang pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kajian virtual Katupat kajian virtual penuh manfaat ya. Yang namanya dakwah online, maka kita namakan kajian setiap hari Jumat ini dengan nama Katupat ya, Masya Allah. Baik teman-teman semua, mohon maaf karena kita mulai agak terlambat, tapi mudah-mudahan tetap penuh manfaat pada siang hari ini. Untuk teman-teman dimanapun berada, Masya Allah, bahagia sekali karena kita sedang berada pada saat ini di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini, sahabat-sahabat sekalian, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus kita tahu. Dengan kita tahu, maka kita akan melakukannya dan kita akan sungguh-sungguh untuk mencari keutamaan-keutamaannya. Umat tidak menyapa satu persatu semuanya karena waktu kita singkat, tapi langsung saja kita masuk pada materinya pada hari ini. Untuk seluruh santri Mafas di Bintaro, di Bogor, di Jambi, di Padang, di Medan, dimanapun berada, serta teman-teman yang bergabung pada hari ini. Langsung saja ya, hari ini kita sama-sama dalam waktu yang singkat kembali mengingat, karena kalau diberitahu rasa-rasanya teman-teman pasti sudah tahu. Kembali mengingat tentang apa aja sih yang ada di bulan Dzulhijjah ini, dan bagaimana sih kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dan apa manfaat atau hikmah yang kita bisa ambil dari cerita-cerita itu. Teman-teman sekalian, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 16 Juli 2021. Berarti ini tanggal 6 Zulhijjah kalau tidak salah ya. Jadi tanggal 11 Zulhijjah itu tanggal 11 Juli itu adalah 1 Zulhijjah. Sekarang tanggal 16 Juli berarti tanggal 6 Zulhijjah. Berarti nanti kalau nanti kita lihat ya, kemungkinan nanti berarti hari puasa Arafah teman-teman bisa di tanggal 19 Juli atau di hari Senin nanti. Untuk puasa yang paling utama di bulan Zulhijjah, dan juga Lebaran mungkin sekitar tanggal 20 Juli kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat bagaimana pemberitaan kapan jatuh hari raya Idul Adha. Baik, membicarakan mengenai bulan Zulhijjah yang pada saat ini kita sedang berada di dalamnya. Banyak sekali dari kita yang tidak menyadari bahwa Zulhijjah ini termasuk bulan yang sangat istimewa, sahabat-sahabat sekalian. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan dari bulan ini. Kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya 2 bulan di hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Jadi ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Dan juga teman-teman lihat dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr, ya. Demi fajar dan demi malam yang 10. Maksudnya apa nih demi malam yang 10? Demi malam yang 10 ini Ibnu Rajab menjelaskan malam yang 10 adalah maksudnya hari pertama sampai tanggal ke-10 bulan Zulhijjah. Jadi betapa istimewanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, sehingga disebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, dan juga disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Jadi orang di luar sana mungkin banyak yang tidak tahu tentang keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah. Betapa luar biasanya bulan Dzulhijjah. Kalau tidak tahu keutamaan, maka tidak akan menjalankan sunnah-sunnahnya. Makanya kita harus tahu keutamaan-keutamaannya. Mari kita lihat diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal saleh lebih dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana suatu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utamakah dari jihad fisabilillah, katanya. Maka Nabi menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali. Maksudnya mati dan hartanya diambil musuh. Jadi maksud dari hadis ini adalah sekali lagi bahwa
Rasulullah ingatkan tidak ada hari di mana suatu amal solih lebih dicintai oleh Allah melebihi amal solih di 10 hari ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan solih itu diutamakan teman-teman sekalian ya. Sekarang kita sudah berada di 6 Dzulhijjah. 6 Dzulhijjah berarti 6 hari kemarin teman-teman ngapain? Apa yang sudah teman-teman lakukan? Baik, sebelum kita membahas kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, kita harus tahu dulu 6 amalan utama di awal Dzulhijjah ini. 6 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Masih ada waktu nih, beberapa hari ini, karena ini masih hari ke-6 ya, yang teman-teman bisa lakukan. Apa saja sih amalan utama di awal Dzulhijjah, di 10 Dzulhijjah ini? Apa yang bisa kita lakukan? Keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, kita harus tahu dulu, sebelum kita membahas amalan-amalan lainnya, keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, tadi kata Rasul, maaf ya tadi sudah sampaikan kata Rasul adalah amalannya lebih utama, amalan solehnya lebih dicintai oleh Allah. Maka kita lihat teman-teman sekalian, 6 amalan utama di awal Dzulhijjah. Pertama, puasa. Perbanyak berpuasa. Boleh puasa terus-menerus, boleh puasa selang-seling, silakan berpuasa. Ya, jadi disunahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Silakan teman-teman untuk berpuasa, banyak berpuasa di bulan Dzulhijjah ini. Kata Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Pada hari Asyura, 10 Muharram, dan puasa 3 hari setiap bulannya Ayyamul Bid. Jadi Rasulullah memang biasa berpuasa di 9 hari awal Dzulhijjah. Jadi teman-teman silakan hari ini masih bisa, kalau mau puasa hari ini atau besok atau hari Ahad, silakan untuk berpuasa sebelum tanggal hari Tasyrik. Itu udah nggak boleh puasa. Pas Lebaran sudah hari makan-makan, sampai hari Tasyrik itu hari makan-makan ya. Lebih utama kapan? Puasa Arafah. Puasa Arafah itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah nanti. 9 Dzulhijjah itu kira-kira jatuh di 19 Juli hari Senin kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman cek. Jadi itu yang paling utama, yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, berikutnya teman-teman sekalian, kita harus tahu hari Lebaran ya tentu hari makan-makan, juga hari Tasyrik ya. Hari Tasyrik itu juga hari makan-makan. Berikutnya adalah setelah berpuasa, apalagi yang bisa kita lakukan teman-teman sekalian di bulan Dzulhijjah ini? Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah banyak takbir dan banyak zikrullah. Banyak bertakbir dan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertakbir, banyak bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, banyak doa. Itu yang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah ini. Ya, dari hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari Tasyrik. Ya, jadi kita diminta untuk memperbanyak bertasbih, bertahlil, bertakbir, beristighfar, memperbanyak doa di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang ketiga, keutamaan di bulan Dzulhijjah yang bisa kita lakukan, haji dan umrah sebetulnya. Lagi pandemi nggak bisa ya, tapi kalau nanti suatu hari nanti teman-teman ada harta berlebih di bulan Dzulhijjah ini, maka sebenarnya utama itu afdal untuk melakukan haji dan umrah. Yang keempat, tentu saja di bulan Dzulhijjah ini teman-teman disunahkan untuk memperbanyak amalan soleh. Baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, salat-salat sunnah lainnya. Jadi yang keempat, kita diminta untuk memperbanyak amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang kelima adalah tentu saja berkurban. Berkurban. Teman-teman lihat kan banyak sekali berita-berita di sosial media atau di YouTube atau di Instagram, tukang bakso, tukang pemulung bahkan mereka menyisihkan pendapatannya beberapa tahun untuk bisa berkurban karena mereka memahami tentang keutamaan berkurban. Jadi mereka sudah menyiapkan dari beberapa tahun sebelumnya, nabung. Jadi kalau teman-teman di sini, teman-teman misalnya sudah bekerja, sudah punya pendapatan, ditabung uangnya untuk apa? Untuk berkurban. Jadi kalau ada uang banyak langsung berkurban ya alhamdulillah, tapi kalau harus menabung ya menabung. Kalau misalnya pemulung di luar sana ya contoh, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang pendapatannya sedikit mereka bisa berkurban, kenapa teman-teman nggak berkurban? Kenapa kita nggak berkurban? Mungkin karena nggak ada niat berkurban, sehingga uangnya tidak disisihkan untuk bisa berkurban.
Uma teringat ada satu cerita pedagang sate atau pedagang bakso, pokoknya pakai gerobak. Jadi dia punya celengan. Salah satu celengannya, selain celengan untuk haji ya, salah satu celengannya celengan untuk kurban. Jadi kadang kita nih kalau punya pendapatan kan kita kadang masukin ini untuk keperluan sehari-hari, ini untuk kasih orang tua misalnya, ini untuk dana darurat misalnya. Tapi ada satu celengan yang memang untuk sodakoh, satu celengan untuk kurban misalnya, satu celengan untuk haji atau umrah misalnya. Tapi orang ini yang penjual bakso ini dia memang punya satu celengan yang khusus untuk berkurban. Saking beliau mengetahui keutamaan tentang berkurban, ya. Jadi memang ibadah terbaik di bulan Zulhijjah ini adalah berkurban. Maka untuk kedepannya, kalau teman-teman masih belum berkurban, kedepannya ada waktu 1 tahun misalnya untuk kurban berikutnya, maka tabung itu untuk kita bisa berkurban. Beli kambing kah, atau domba kah, ya syukur-syukur misalnya ada harta banyak, bisa beli sapi, alhamdulillah. Tapi ada niat berkurban dari diri kita. Yang keenam, teman-teman sekalian, di bulan Dzulhijjah ini yang teman-teman bisa lakukan adalah berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang kita lakukan sehari-hari kan, mata memandang yang bukan sesuatu yang halal, kemudian kita pandang, tangan mungkin kita berbuat curang, atau mungkin kita melakukan hal yang zalim, lisan yang paling banyak dosanya, mungkin kita pernah berdusta, mungkin karena kita pernah ingkar, kita pernah membicarakan orang lain, riba, fitnah, dan sebagainya. Jadi di bulan Zulhijjah ini kita mensucikan diri, ya salah satunya dengan cara bertaubat. Itu 6 keutamaan tentang yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah. Kemudian Uma ingin loncat dulu karena kita akan bertemu lagi pasca Lebaran. Jadi rasa Uma perlu memberitahu secara singkat mengenai sunnah-sunnah nanti ketika teman-teman berada di Hari Raya Idul Adha. Tanggal 20-an ya, kalau nggak salah ya. Ya, Idul Adha itu kita ngapain aja sih teman-teman sekalian? Pertama tentu saja kita akan memperbanyak untuk mengumandangkan takbir. Kemudian ingat yang kedua yang harus kita lakukan, mandi besar sebelum sholat Idul Adha. Jadi sebelum berangkat sholat, makanya bangunnya jangan mepet-mepet. Ada orang yang bangunnya mepet, sholat subuhnya 5:30, kemudian mandinya buru-buru, atau bahkan nggak mandi, ada juga. Padahal kita disunahkan untuk mandi besar dulu sebelum Hari Raya Idul Adha, keramas dulu, mandi besar dulu gitu ya, sebelum Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah mengenakan pakaian terbaik, bukan pakaian baru, pakaian terbaik, dan menggunakan wewangian untuk yang laki-laki gitu. Mengenakan pakaian terbaik. Jadi kita teman-teman sekalian pilihlah di antara lemari kita itu pakaian terbaik. Nah, itu kita pakai di Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang keempat ini agak berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri. Yang keempat di Hari Raya Idul Adha nanti, teman-teman sekalian, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Jadi sebelum sholat kita jangan makan. Beda dengan Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri kita makan dulu baru sholat. Kalau Hari Raya Idul Adha kita jangan makan sebelum sholat Idul Adha. Ya, Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah, Rasulullah tidak keluar pada Hari Raya Idul Fitri sebelum makan dan tidak makan pada Hari Raya Idul Adha hingga beliau menyembelih kurban. Jadi jangan makan dulu, agak tahan dulu ya. Laparnya ditahan dulu. Kemudian yang kelima, berangkat lebih awal, tentu yang terbaik atau afdal adalah dengan berjalan kaki. Berjalan kaki. Uma nggak tahu nih di beberapa tempat mungkin nggak ada sholat Idul Adha, tapi di Masjid Hufad itu biasanya tetap kita masih menyelenggarakan sholat Idul Adha ya, sholat Id. Kemudian yang keenam tentu saja perginya lewat jalan yang satu, pulangnya lewat jalan yang satu, alias lewat jalan yang berbeda sewaktu pergi dan pulang sholat Id. Itu sunnah di Hari Raya Idul Adha. Dan yang ketujuh adalah mengajak wanita dan anak-anak ke tempat sholat Idul Adha ya. Jadi anak-anak dan wanita-wanita tetap harus diajak di beberapa tempat, terutama di pedesaan-pedesaan. Kayaknya coronanya nggak terlalu heboh seperti di kota-kota. Mereka tetap masih melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha, sholat Idul Adha, sholat Id. Jadi ajak anak-anak semuanya keluar rumah untuk pergi ke lapangan untuk sholat Id. Baik, itu secara singkat saja sebagai awal teman-teman sekalian mengenai bulan Zulhijjah dan mengenai Hari Raya Idul Adha. Sekarang kita akan masuk mengenai kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini juga teman-teman mungkin sudah dengar, tapi kita hanya review sedikit saja supaya kita semua semakin menyadari betapa hebatnya sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking luar biasanya sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Uma mengidolakan beliau, sampai nama anak Uma juga kasih nama Ibrahim. Karena
sosoknya yang disebut sebagai Abu Tauhid, Abul Anbiya, bapaknya tauhid, bapaknya para nabi, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi, karena kesabarannya dalam berdakwah luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Baik, kita akan masuk kepada kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sahabat-sahabat sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam digelari juga dengan nama selain Abu Tauhid, kemudian apa tadi? Abul Anbiya, digelari juga Khalilullah, kekasih Allah, juga ulul azmi. Ulul azmi itu apa sih, sahabat-sahabat sekalian? Teman-teman sekalian, ulul azmi adalah golongan nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Digelari ulul azmi, begitu sabar dalam menjalankan dakwahnya. Siapa-siapa saja ulul azmi itu, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, santri-santri umat semuanya, dan juga teman-teman dimanapun berada. Yang termasuk ulul azmi selain Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sabar berdakwah untuk kaumnya dan untuk anaknya juga. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian selain Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, ada siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Digelari ulul azmi karena sabarnya dalam menghadapi Firaun. Ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu ulul azmi ya, yang begitu sabar dalam perjuangan dakwah beliau. Berikutnya teman-teman sekalian, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada saat itu beliau hidup, ada raja namanya Raja Namrud yang menjadi rajanya Babilonia. Ya, Raja Namrud ini mirip-mirip kayak Firaun, mengaku dirinya adalah Tuhan. Jadi Raja Namrud ini bukan hanya sekedar raja, tapi mengaku dirinya Tuhan. Sama juga sama kisahnya seperti Firaun di zamannya Nabi Musa. Raja Namrud ini bermimpi, teman-teman sekalian, bahwa ada seorang laki-laki yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka Raja Namrud pun memerintahkan pada pengawal-pengawalnya untuk membunuh bayi laki-laki yang hidup di saat itu. Maka orang tua dari Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi alaihissalam ke dalam sebuah gua supaya tidak dibunuh oleh para pengawal. Ya, kemudian orang-orang di zaman itu menyembah berhala-berhala, sahabat-sahabat sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya semakin tumbuh, akhirnya keluar dari gua dan mencari siapa Tuhannya. Ada di dalam Al-Quran ya, melihat matahari, siapa ya Tuhan saya? Apakah Tuhan saya matahari? Tapi kalau matahari siangnya ada, malamnya terbenam. Kemudian apakah Tuhan saya bintang? Tapi bintang juga di siang hari nggak ada. Apakah Tuhan saya bulan? Tapi bulan juga di malam saja, siangnya tidak ada. Sehingga akhirnya beliau berpikir, beliau menemukan Tuhannya adalah pasti ada sesuatu yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih berkuasa daripada ini semua. Maka beliau dijuluki Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, karena beliau pada akhirnya memahami bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang lebih besar daripada bulan, bintang dan sebagainya, ada yang menciptakan bulan, bintang, alam semesta ini. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya pergi ke tempat berhala-berhala, tempat pemujaan kaum Raja Namrud pada saat itu, dan menghancurkan seluruh berhala dan menggunakan kapak yang paling besar dikalungkan di berhala yang paling besar. Peristiwa ini kemudian diadukan kepada Raja Namrud. Raja Namrud tentu saja murka, dan sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud untuk berdebat, dan beliau mengatakan, kalian menyembah berhala yang paling besar, bukan? Berarti berhala yang paling besar ini mampu melakukan apapun. Kapaknya ada di patung yang paling besar, berarti patung yang paling besar itu yang menghancurkan semuanya. Jadi Raja Namrud menjadi sangat marah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun diarak untuk dibakar di tengah para kaumnya, para kaum Raja Namrud saat itu. Kemudian seperti yang teman-teman tahu, singkatnya api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Api tersebut Allah buat menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah, sahabat-sahabat sekalian, menikah dengan Siti Sarah, berhijrah dari Babilonia menuju ke Mesir. Umum ceritakan secara singkat, di Mesir, Raja Mesir itu sangat terkesima dengan kecantikan dari Siti Sarah dan hendak mengganggu Siti Sarah. Kemudian setiap kali mengganggu atau hendak memegang Siti Sarah, maka si Raja Mesir ini tangannya menjadi kaku, sehingga dia ketakutan. Dan akhirnya karena ketakutan, ia meminta agar Siti Sarah berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Raja Namrud bisa bergerak lagi karena ketakutan yang luar biasa. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah boleh keluar dari Mesir. Raja Mesir tidak jadi mengganggu Siti Sarah, dan sebagai hadiahnya diberikanlah seorang wanita namanya Siti Hajar.
Ini cikal bakal sejarah kenapa Siti Hajar ada di tengah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Karena pemberian hadiah dari Raja Mesir. Siti Sarah dalam beberapa kisah diceritakan beliau adalah anak raja. Karena kalah perang, anak raja ini kemudian diambil menjadi tawanan perang ya, dan kemudian diberikan menjadi tawanan perang, menjadi budak gitu ya, dan kemudian akhirnya diberikan Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu pindahlah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah dan Siti Hajar ini ke Palestina dan kemudian mereka hidup di situ. Kalau teman-teman berkesempatan pergi ke Hebron di Palestina, teman-teman akan lihat ada makamnya Siti Sarah, makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada di situ ya, di Hebron Palestina. Baik, cerita berlanjut dengan Siti Sarah tidak memiliki anak sampai usia tua, sehingga Siti Sarah meminta agar Siti Hajar dan Nabi Ibrahim menikah, dan dari Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar maka melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dari Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak alaihissalam, yang di bawahnya garis keturunannya banyak sekali nabi-nabi. Begitu juga dengan Siti Hajar dengan Nabi Muhammad SAW, di bawahnya keturunannya adalah salah satunya Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai bapaknya para nabi, karena dari keturunan beliau itu banyak sekali yang menjadi nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam ke sebuah lembah tandus tak berpenghuni, tak ada air, yang kemudian kita kenal dengan nama Mekah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakannya. Lihat teman-teman sekalian, luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ismail alaihissalam itu adalah anak yang ditunggunya berpuluh-puluh tahun. Dikatakan sekitar umur 80 sampai 90 tahun baru mendapatkan anak pertamanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita ini berdoa kadang dalam kehidupan sehari-hari kita, sahabat-sahabat sekalian. Baru doa setahun, 2 tahun, nggak dikabulkan oleh Allah, maka kita bilang, kenapa Allah nggak ngabulin doa saya? Atau kita jadi nggak berdoa, atau kita putus asa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai puluhan tahun, dikatakan baru dapat anak sekitar umur 80 sampai 90 tahun kalau nggak salah. Ya, melanjutkan lagi ya, tadi kami mute ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Kenapa, teman-teman sekalian? Bayangkan, beliau memiliki anak di usia senjanya, dan beliau adalah orang nabi yang mencontohkan kepada kita semua jangan berputus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa puluhan tahun baru dikasih, sahabat-sahabat sekalian. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, ada jenis orang yang terburu-buru ketika mereka berdoa kepada Allah. Apa itu? Yaitu orang yang ketika berdoa, dia bilang pada Allah, ya Allah, saya sudah berdoa tapi engkau tidak kabulkan. Itu adalah orang yang terburu-buru dalam berdoa, kata Rasul. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa terus-menerus puluhan tahun, sampai kemudian karena kesabarannya Allah kasih. Anak itu, sahabat-sahabat sekalian, sudah ditunggu puluhan tahun. Ketika anak itu lahir, kemudian Allah uji lagi kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan disuruh dipisahkan anak itu. Bayangkan sahabat sekalian, anak yang sudah ditunggu puluhan tahun, begitu anak itu lahir, Allah minta dipisahkan. Bahwa anak itu tinggal di satu tempat yang tempat itu, kalau kita nitipin anak, aku selalu bilang, kalau kita titipin anak, kalau tempatnya bagus, tempatnya nyaman, terjamin semuanya, kita akan tenang-tenang saja. Contoh, teman-teman di sini punya anak, kita titipin anak kita sama ibu kita akan tenang-tenang saja. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan anaknya dan istrinya di tempat yang nggak ada orang sama sekali, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada air, bergantung penuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal 'ala Allah. Mungkin kita wallahu a'lam bisa nggak melakukan itu. Tapi itu sesuatu yang kalau kita merenungi dan menghayati, itu sesuatu yang dahsyat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, apa yang Allah perintahkan beliau lakukan, dan beliau percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam, tentu saja Siti Hajar bertanya-tanya, sahabat-sahabat sekalian, apakah ini memang perintah dari Allah sehingga engkau meletakkan kami di sini yang nggak ada siapa-siapa ini? Nabi Ibrahim alaihissalam sedih, sahabat sekalian. Sebagai manusia bisa sedih sehingga tidak mampu berkata-kata, meninggalkan anak istrinya, dan kemudian Siti Hajar paham, kalau memang ini memang perintah dari Allah, Allah tidak akan mengabaikan kami, Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Begitu ya. Kemudian cerita tersebut berlanjut, sahabat sekalian, dengan kita buka surah As-Saffat. Umal sudah pernah bahas, tapi kita akan kembali mengingat lagi.
cerita ini berlanjut dengan Nabi Ismail alaihissalam beranjak besar, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Kita lihat surah As-Saffat ayat, maaf ya. As-Saffat ayat ke 100 sampai 111. Teman-teman buka Qur'annya dan teman-teman tadaburi di situ dalam surah As-Saffat, akan buka Al-Qur'an ayat ke 100 sampai ke 111. Ya, dalam ayat As-Saffat surah ke 100. Di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya dianugerahi menjadi anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Doa yang teman-teman mungkin kalau sudah punya anak, teman-teman sering baca doa ini. Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya dalam surah As-Saffat ayat ke 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim, ya, halim. Jadi Nabi Ismail alaihissalam punya sifat halim, ya, sifat yang penyabar, sifat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penyantun, itu sifat halim. Kemudian lihat di dalam surah As-Saffat ayat ke-102, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, ya bunaya inni ara fil manafi anni asbahuka fanzur madza tara. Ya. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan pada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab di dalam surah As-Saffat ayat ke-102. Teman-teman lihat apa kata beliau? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail alaihissalam berfirman, Nabi Ismail alaihissalam berkata pada ayahnya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dan teman-teman baca sampai surah As-Saffat ayat ke-111, di situ dikisahkan bagaimana luar biasanya ayah dan anak ini. Teman-teman bayangkan, ayahnya mengatakan, aku bermimpi menyembelihmu, maka apa pendapatmu? Anaknya mengatakan, lakukan saja ayah. Insya Allah kau mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kemudian mereka berjalan menuju ke tempat penyembelihan. Di tengah perjalanan, para syaitan atau iblis mengganggu Nabi Ibrahim alaihissalam, menggoda supaya tidak jadi menyembelih anaknya, dan dilemparkanlah batu sebagai bentuk penolakan atau sebagai bentuk perlawanan kepada syaitan yang kalau teman-teman berhaji itu menjadi salah satu hal yang harus dilakukan dalam berhaji, yaitu lempar jumroh. Maknanya adalah secara simbolis kita lempar batu adalah kita melakukan perlawanan kepada godaan syaitan yang pasti selalu sampai akhir nanti senantiasa tiada henti-hentinya menggoda kita. Ya, semakin soleh orang itu, maka semakin dikirimnya tuh lebih dahsyat lagi gangguannya, godaannya. Kadang-kadang teman-teman sekalian, orang soleh itu kadang mungkin bisa terjatuh dengan fitnah wanita, mungkin fitnah harta mungkin oke lah, nggak apa-apa, fitnah tahta nggak apa-apa, tapi fitnah wanita banyak orang yang terjatuh dengan fitnah wanita. Sama juga perempuan juga begitu, mungkin banyak yang terjatuh, harta mungkin enggak, atau tahta mungkin enggak, tapi fitnah laki-laki mungkin iya, mungkin ya. Jadi itu bagaimana cara setan menggoda kita dari berbagai macam cara supaya kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, akhirnya disembelih. Teman-teman lihat lagi dalam surah As-Saffat sampai ke 111 ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sembelihan yang besar. Allah hanya ingin lihat siapa orang yang bersungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkat kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian kita akan belajar berikutnya, yaitu hikmah berkurban itu apa. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian Allah ketika mau disembelih Allah ganti dengan sembelihan yang besar, itulah yang menjadi cikal bakal kita pada akhirnya berkurban sampai hari ini. Maka hari ini di subbab terakhir kita akan membahas mengenai hikmah berkurban. Kalau begitu, hikmah berkurban itu apa? Apa sih yang kita pelajari dari kurban? Sebenarnya kurban bukan hanya sekedar menyembelih saja kan. Setelah teman-teman tahu bagaimana kisah Nabi Ibrahim secara super singkat yang tadi sudah Uma jelaskan, maka kita bisa menebak hikmah dari kurban itu bukan hanya sekedar menyembelih selesai, tapi ada banyak cerita di baliknya. Pertama, hikmah kurban adalah
Teman-teman diajarkan untuk ikhlas, belajar ikhlas. Dari ibadah kurban yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ya, begitu pula teman-teman yang sedang berhaji. Ya, teman-teman yang berhaji juga diperintahkan untuk ikhlas, bukan mencari gelar atau sanjungan. Juga kurban bukan mencari gelar, bukan mencari sanjungan, bukan menjadi sesuatu yang ria, tapi memang kita diminta untuk melakukannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah berkurban, kita menyerahkan yang terbaik lillah karena Allah Subhanahu wa taala dari kita. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua, alhamdulillah yang sudah menabung lama ya kemudian berkorban, alhamdulillah, mudah-mudahan ada ikhlas di situ, melakukan semata-mata karena Allah dan memberikan yang terbaik ya, dengan simbolis kurban itu. Jadi kurban atau haji ya, bukan ajang untuk pamer kekayaan atau riya, tapi memang semata-mata dilakukan ingin memberikan persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah berkurban sahabat-sahabat sekalian adalah kita belajar untuk mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam berkorban itu kan ada ketentuan, ada aturan yang harus kita pahami, terkhusus untuk teman-teman yang hendak berkorban. Apa misalnya ya? Misalnya Rasulullah memerintahkan kalau mau berkorban jangan yang cacat, jangan yang jangan yang hewannya buta atau sakit atau pincang atau kurus banget gitu. Ya, atau ketentuan lainnya misalnya umur hewan kurbannya misalnya untuk kambing minimal 1 tahun sampai minimal 2 tahun misalnya, itu kan ketentuan-ketentuan dari Rasul yang harus kita ikuti. Ataupun waktu penyembelihannya ya misalnya setelah Idul Adha, bukan sebelum sholat Idul Adha begitu. Jadi hikmah dari kurban yang kedua adalah kita belajar untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kita belajar untuk mengikuti, untuk mendengarkan dan untuk mengikuti. Artinya ba'da dari Idul Adha, perintah-perintah atau sunnah dari Rasulullah SAW, kita minta kepada Allah agar kita bisa mengikutinya dan kita nggak abai. Bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang yang nggak tahu bagaimana bisa mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW kan? Itu sebabnya kenapa Islam ini adalah agama yang kita harus belajar. Dan orang-orang berilmu itu Allah tingkatkan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman berilmu Allah tingkatkan derajatnya. Kalau kita nggak berilmu, nggak belajar, nggak dengar ceramah misalnya, kita nggak tahu bahwa ternyata dalam melaksanakan ibadah kurban ada tuntunannya. Jadi yang kedua poinnya adalah hikmah kurban, kita diminta untuk mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, berikutnya sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga hikmah dari berkurban adalah belajar untuk bersodakoh. Belajar untuk bersodakoh. Syaitan itu akan membuat kita jangan sodakoh, nanti kamu miskin. Jangan sodakoh, nanti kamu kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman di dalam ayat Al-Qur'an ya. Salah satu contohnya teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261. Coba Uma baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, 261. Uma lihat ya. Oh, ini Uma sering banget nih baca ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas lagi, Allah Maha Mengetahui. Amalan-amalan soleh, infak di jalan Allah, di dalam surah Al-Baqarah 261 dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sahabat-sahabat sekalian. Dan banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang bersedekah, termasuk surah Ali Imran 133 sampai 134, ciri-ciri orang bertakwa. Di situ juga disebutkan, ciri-ciri orang bertakwa salah satunya berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi jangan jadi orang yang pelit. Semakin banyak harta kita, semakin banyak kita keluarkan, sahabat-sahabat sekalian. Bahkan banyak sekali loh orang-orang yang bersedekah padahal hartanya nggak banyak. Kan Allah nggak lihat jumlahnya. 1.000 rupiah yang disedekahkan dibanding 10 juta rupiah yang disedekahkan, kalau yang 1.000 rupiah ikhlas, maka itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama.
Allah tidak melihat jumlahnya, Allah melihat bagaimana perjuangan kita dan niat kita dalam bersedekah atau berinfak di jalan Allah. Kembali lagi ya, hikmah kurban tadi. Yang ketiga adalah belajar untuk bersedekah. Ya, di dalam ibadah, di dalam kurban kita diperintahkan untuk bersedekah. Ya, salah satunya adalah ya dengan berkurban itu kita menginfakkan harta kita, kita beli hewan kurban untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana daging tersebut adalah untuk hablum minan nas, untuk bantu banyak orang. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, yang keempat, hikmah dari kurban adalah belajar untuk meninggalkan larangan. Kalau kita renungi, ternyata di dalam bulan Zulhijjah, terutama untuk teman-teman yang berkurban, kan ada larangan-larangan yang Rasul minta kita jangan melakukan. Apa itu? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, jika kalian telah menyaksikan hilal Zulhijjah atau memasuki tanggal 1 Zulhijjah, kalau kalian sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, dan jika kalian ingin berkurban, maka larangannya adalah nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Coba diingat-ingat nih teman yang berkurban kemarin tuh, dari kemarin-kemarin ada nggak ya potong kuku? Ternyata itu larangan. Untuk orang-orang yang berkurban itu nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Di sini ada larangan teman-teman sekalian. Artinya dalam ibadah kurban kita belajar untuk mentaati, meninggalkan larangan-larangan. Kita diajarkan untuk meninggalkan larangan-larangan dan mentaati perintah Allah pastinya, dan mentaati sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang keempat, hikmah kurban, belajar untuk meninggalkan larangan. Di dalam agama ini ada perintah, ada larangan. Terkadang manusia, kita udah tahu itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah tahu ayatnya, kita udah pernah dengar, bahkan kita udah pernah nangis karena mendengar ayat itu. Tapi lihat bagaimana dahsyatnya godaan syaitan membuat kita tiba-tiba lupa tentang ayat-ayat yang sudah pernah kita baca, tentang hadis-hadis mungkin yang sudah pernah kita dengar, ceramah-ceramah yang sudah pernah kita dengar. Contoh larangan, apa larangan? Wala taqrabuz zina lah ya, paling mudah ya. Di sini ada banyak anak-anak remaja. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Tahu kok ayat itu, tapi sebagian masih melanggar. Atau misalnya apa? Yang lain-lain lah ya, banyak sekali di dalam Al-Quran larangan-larangan. Manusia biasa, kadang kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat, tapi terkadang kita udah dengar tapi kita langgar. Tapi di dalam ibadah kurban kita belajar untuk meninggalkan larangan. Larangan tadi yang paling mudah itu jangan potong kuku, jangan potong rambut untuk yang kurban. Maknanya ba'da Idul Adha, larangan-larangan Allah menjadi minta bantuan pada Allah. Namanya manusia biasa ya, kadang kita lupa. Iman tuh naik turun sahabat sekalian. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Teman-teman kadang futur. Kalau futur itu males, jenuh beribadah, males gitu. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik agar dibantu supaya bisa beramal soleh. Ya, jadi hikmah berkurban yang keempat adalah belajar untuk meninggalkan larangan. Hikmah kurban yang kelima adalah belajar untuk rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika menyembelih kurban kan kita diminta untuk membaca basmalah, disunahkan untuk bertakbir saat menyembelih kurban. Nanti ini teman-teman sekalian hufat kan pasti jadi panitia kurban nih. Nah, itu disunahkan untuk bertakbir pada saat menyembelih kurban ya. Oke, kita lihat lagi dalam dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW pernah berkurban pada hari raya Idul Adha dengan 2 kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher 2 kambing itu. Lalu beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya. Jadi intinya yang kelima, kita diajarkan di kurban. Nanti kita akan bahas tentang apa yang kita bisa pelajari dari Nabi Ibrahim ya. Tapi kita bahas kurban dulu. Poin yang kelima, hikmah kurban adalah kita belajar untuk rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mukmin itu teman-teman sekalian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi muslim itu yang keluar dari mulutnya selalu penuh manfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kalau nggak bisa dia diam. Diamnya itu pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada tuh muslim yang bengong, muslim yang kosong pikirannya, nggak ada. Karena ketika dia diam, berzikir kepada Allah. Bahkan Umar pernah menemukan orang yang saking udah terbiasa berzikir,
Ngomong sama orang aja dia bisa berzikir, sahabat-sahabat sekalian. Lagi dengerin omongan orang ya maksudnya. Dia lagi berada dalam sebuah percakapan, temennya ngomong aja, dia tetap dengar, tapi dia juga berzikir. Itu hebatnya luar biasa. Jadi tidak lepas zikir. Ibadah paling mudah untuk dikerjakan, tapi pahalanya sangat besar adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pertama tentu kita belajar tentang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama dibanding rasa cinta kepada yang lain-lain. Dan itu sudah dibuktikan. Dan terkadang dalam kehidupan kita Allah ingin lihat pembuktian itu. Makanya waktu papanya Uma meninggal, ini Uma bilang begini karena tadi Uma baru pulang dari ziarah ziarah kubur ya. Ricis tuh selalu bilang gini, Allah lebih cinta pada papa saya. Saya sedih sih, tapi kata Ricis ya, Allah lebih cinta sama papa saya. Saya sedih tapi Allah cinta sama papa saya, makanya Allah ambil papa saya. Dan saya sedih tapi saya tahu nggak boleh berlarut-larut karena harusnya kecintaan saya kepada papa tidak melebihi kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belajar untuk ikhlas ya, ikhlas melepaskan gitu. Jadi teman-teman belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberi contoh kepada kita. Yang pertama adalah bahwa beliau membuktikan kecintaan kepada Allah harus lebih utama daripada kecintaan pada yang lain-lain. Terkadang ngomongnya gampang, pelaksanaannya susah. Kita sangat cinta ibu kita cinta ayah kita cinta keluarga kita. Tiba-tiba Allah ambil. Kan suka-suka Allah. Itu punya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu punya Allah, kembali lagi kepada Allah. Tapi bagi sebagian orang, nggak terima. Terlalu mencintai berlebihan, nggak terima, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau harta yang diberikan oleh Allah. Sangat cinta harta. Ya semua kita memerlukan harta memang dalam kehidupan kita. Tapi ada orang yang sangat cinta sama harta. Ketika dikasih bangkrut sama Allah, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia lebih cinta kepada harta dibanding anaknya. Atau teman-teman yang sudah punya anak, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Bahkan dikatakan dalam sebuah suasana selesai perang, ada seorang ibu yang menyusui anaknya, kemudian Rasul bilang, kalau kira-kira anak itu dilempar ke api, ibunya gimana? Ya ibunya nggak mau lah, kata para sahabat. Kan ibunya sayang. Ibunya sayang kepada anaknya. Maka kata Rasul, sesungguhnya rasa sayangnya Allah kepada hambanya lebih besar dibanding kasih sayang ibu kepada anaknya. Kan begitu kata Rasulullah SAW ya. Jadi Nabi Ibrahim AS mengajarkan pada kita, pertama, mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Artinya, kalau sewaktu-waktu di sisi kita ada yang Allah ambil, ridha dengan itu. Bersabar dengan itu. Sabar itu artinya apa? Kita bisa melawan, kita bisa teriak, tapi kita tahan. Ridho itu artinya apa? Tidak merasa sakit sama sekali. Itu ridho itu. Kita bahas kemarin ya, sudah kemarin. Ridho itu nggak ada merasa sakit sama sekali. Jadi semua di kehidupan kita ini nggak ada yang abadi kan, sahabat-sahabat sekalian. Orang tua kita, ayah, ibu, anak, adik, kakak, teman-teman, harta, apa semuanya nggak ada yang abadi. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan dan mengajarkan kepada kita, pertama adalah cinta kepada Allah lebih utama dibanding dengan cinta yang lain-lainnya. Tapi ingat, itu akan ada pembuktiannya. Maka Allah akan ambil, entahlah apa yang Allah ambil di sisi kita, untuk membuktikan benar engkau lebih mencintai Allah dibanding dengan segala-galanya. Maka persiapkan diri untuk itu. Karena pasti ada di antara kita yang akan pergi atau akan hilang. Begitulah kehidupan, tidak ada yang abadi. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Kesabaran tadi dalam berdakwah kepada ayahnya itu pembuat berhala kan, berdakwah kepada ayahnya dengan sabar. Jadi kalau di antara kita teman-teman sekalian, ada yang anggota keluarga kita belum dekat kepada Allah, atau orang yang kita cintai belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tiada henti kepada ayahnya. Adapun masalah hidayah adalah urusan Allah, iya. Tapi kita tidak berhenti untuk menasihati, mengingati, membimbing, mendampingi orang-orang yang kita cintai untuk dekat kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan sabar. Beliau juga sabar ketika menunggu anak. Doanya dikabulkan itu sabar. Beliau juga sabar ketika disuruh pisah sama anaknya. Beliau juga sabar ketika disuruh sembelih anaknya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita tentang kesabaran. Di dalam Al-Quran ayat sabar itu banyak, saking sabar itu susah. Berikutnya yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita, tawakal ala Allah.
Tawakal ala Allah, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya untuk bisa tawakal itu pasti ada husnuzon pada Allah, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak tawakal ala Allah, nggak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam tawakal ala Allah, bersandar penuh kepada Allah, masuk ke dalam api itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, berserah kepada Allah. Tawakal ala Allah juga ditunjukkan ketika apa yang Allah perintahkan, anaknya ditaruh di kota Mekah, ditaruh di kota Mekah. Anaknya disuruh untuk disembelih, tawakal ala Allah. Diiringi dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala berarti yang keempat. Husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Kadang kita ini manusia, sahabat-sahabat sekalian, apa yang Allah kasih semuanya terbaik untuk kita. Tapi kadang kita manusia biasa, kita selalu bilang, kenapa sih ya Allah? Kenapa engkau berikan ini untuk saya ya Allah? Padahal kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak baik untukmu. Allah lebih mengetahui, manusia tidak mengetahui. Ya, begitu teman-teman sekalian ya. Jadi kita sudah agak lewat ini di hari Jumat ini. Jadi kita belajar tentang rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar kesabaran, kita belajar tawakal ala Allah, kita belajar husnuzan kepada Allah, kita belajar keteguhan hati dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kisahnya sudah kita sama-sama dengar. Yang mudah-mudahan kita semakin mengidolakan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita semakin meneladani akhlak dan sifatnya, maka wajar, pantaslah beliau disebut Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena pengorbanan, kesabaran, keteguhan hati yang beliau miliki. Mudah-mudahan ceramah Uma pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Masih ada waktu beberapa hari ini untuk kita melakukan amal-amal soleh di bulan Zulhijjah ini sampai nanti hari raya Idul Adha. Tetap sehat semuanya teman-teman sekalian, dan ciri amal ibadah diterima adalah menimbulkan amal ibadah yang berikutnya setelah hari itu. Jadi istiqamah, sedikit-sedikit tapi istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, semangat selalu, dan semoga senantiasa minta kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Minta pada Allah agar Allah bimbing kita untuk tidak belok-belok tapi di jalan yang lurus insyaallah. Terima kasih, sekian dari Uma, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.